alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Capek, Bu? Alhamdulillah. Semangat. Belum tidur loh ya Allah. Tidur sejam ya, 2 jam. Hebat. Semalam semuanya umroh. Sampai jam 1. Wah, masih pegel-pegel tuh kakinya. Masih badannya sumeng-sumeng itu. Belum cukup tidur, nggak apa-apa. Hari ini kita agak cepat aja. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang, Bu, kalau saya ceramah tuh saya lagi nasihat diri saya sendiri ya, Bu. Bukan berarti saya yang udah melakukan semuanya, saya yang bener, enggak. Ketika saya bicara, saya lagi nasihatin diri saya yang banyak salahnya ini. Hari ini, Bu, saya mau menyampaikan soal bahwa dalam kehidupan kita pasti Allah memberikan kita berbagai macam ujian yang tidak pernah berhenti. Gak ada orang yang gak punya ujian dalam kehidupannya. Kalau kita lihat kadang-kadang di sosial media, kok dia hidupnya bahagia ya, kok suaminya baik ya, suaminya baik tapi mungkin diuji dengan anaknya. Ya mungkin anaknya baik, suaminya baik, mungkin diuji lewat ekonomi. Ya mungkin semuanya sempurna, diuji lewat sakit. Ya mungkin kelihatannya baik-baik aja, diuji lewat ekonomi. Kelihatannya sempurna tapi diuji lewat pertengkaran antar anggota keluarga misalnya. Jadi setiap orang tuh punya ujiannya masing-masing. Supaya kita tahu bahwa jangan kita merasa orang paling menderita sendirian gitu. Karena semua orang punya kepedihannya masing-masing yang dia tutupi mungkin di hadapan mata manusia. Dan semua kepedihan itu akan selesai pada waktunya. Nggak ada kepedihan yang berlangsung selamanya, nggak ada. Maka hari ini saya mau menyampaikan pada ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-155, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyiris sabirin. Kata Allah, Allah pasti menguji kita dengan apa? Dengan ketakutan. Kadang-kadang dalam hidup ibu pernah takut. Pernah takut nggak? Saya pernah takut. Pernah takut pas kapan? Pernah takut pas ibu saya berhenti napas tuh. Takut tuh. Di depan mata saya, ibu saya napasnya udah serangan jantung kan. Saya takut. Saya takut ketika corona, awal-awal corona. Oh, itu takut luar biasa. Ya, Bu ya. Takutnya macam-macam, bukan takut karena penyakitnya juga, takutnya karena betul-betul secara ekonomi juga terdampak gitu untuk beberapa orang, termasuk untuk saya pada saat itu. Termasuk untuk pesantren pada saat itu, nggak ada orang sedekah di pesantren, Bu. Sementara pesantren kami ini pesantren gratis. Jadi wah takut nih, gimana nih anak-anak, ratusan anak hidup di pesantren tapi nggak ada uang untuk membiayai pada saat itu. Jadi sempat takut sehari 2 hari gimana ya gitu. Dalam kehidupan kita pernah takut. Allah uji kita dengan takut, minal khauf wal ju', dengan kelaparan. Pernah nggak punya duit atau semuanya punya duit terus? Kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, orang-orang yang kita cintai meninggal duluan, ya, dipanggil oleh Allah duluan. Kekurangan buah-buahan, ada orang yang misalnya berkebun nggak memiliki nggak bisa panen dan sebagainya, atau bisa juga diartikan orang-orang yang sudah menikah bertahun-tahun belum dikaruniai buah hati misalnya, dan ujian macam-macam. Jadi Allah uji kita dengan ketakutan, kekurangan, kehilangan. Itu pasti dalam kehidupan kita. Nggak ada orang yang nggak pernah takut, nggak ada orang yang nggak pernah kehilangan, nggak ada orang yang nggak pernah kekurangan. Pasti 3 hal itu terjadi dalam kehidupan kita, pasti. Kalau belum, ya ntar lagi pasti ngerasain. Wa basyiris sabirin, beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu apa? Al-Quran melanjutkan, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa berbagai macam ujian itu dia katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan, ya Allah, aku tahu kok ya Allah, hartaku, anak-anakku, suamiku, semuanya, bahkan diriku ini bukan punyaku, ini punyanya Allah. Jadi kalau Allah mau ngambil sewaktu-waktu, ya suka-suka Allah. Kira-kira kalau tukang parkir, saya katakan kalau tukang parkir kan dititipin mobil motor, pemiliknya ambil, tukang parkir nggak pernah marah. Marah nggak? Kamu ngapain ngambil mobil saya, motor saya? Enggak. Kenapa dia nggak marah? Karena dia tahu itu bukan miliknya. Karena dia tahu itu cuma pinjaman, titipan. Orang yang merasa bahwa itu titipan nggak pernah bakal marah. Tapi kenapa kita marah terhadap apa yang terjadi pada diri kita kepada Allah? Karena kita ngerasa itu punya kita. Kita merasa suami kita punya kita, anak kita punya kita, harta kita punya kita, pekerjaan kita punya kita. Kita rasa badan kita punya kita. Padahal badan kita ini Allah kasih sakit, dia suka-suka Allah. Orang bukan punya kita kok. Suka-suka Allah mau dibuat apa aja. Kenapa kita marah? Karena kita merasa semuanya punya kita. Kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un mengajarkan pada kita itu bukan punya kita. Itu punya Allah, dan suka-suka Allah sebagai pemilik untuk mengambil sewaktu-waktu apapun itu.
Dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun membuat kita menyadari bahwa apapun bisa terjadi kepada diri kita. Dan gak berhak kita marah-marah sama Allah. Siapa kita berhak marah-marah sama Allah? Allah pemilik kita. Diri kita aja bukan punya kita. Suka-suka Allah berbuat apa saja. Kalimat itu membuat kita lebih lapang dalam menghadapi berbagai macam ujian yang pasti terjadi pada diri kita. Dan dalam surah Al-Anbiya yang tadi saya minta ibu-ibu buka, dalam surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84, itu mengisahkan tentang Nabi Ayub alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ibu kalau mau baca bareng-bareng boleh, Bu. Sudah buka Qur'annya? Ayub surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng, Bu. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Itu yang benar ayatnya ya. Jadi dalam surah Al-Anbiya ayat 83 dikatakan, dan ingatlah kisah Ayub alaihissalam ketika dia berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua penyayang. Jadi Nabi Ayub alaihissalam itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kelebihan. Apa yang dikasih oleh Allah? Anak-anak yang banyak, istri yang setia, kaum yang mencintainya, harta yang banyak. Tapi lagi-lagi kehidupan gak selamanya seperti itu. Roda berputar, kadang dia di atas, kadang dia di bawah. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan Allah kasih sakit. Sakit apa? Sakit kulit. Sakit kulit itu mengerikan karena semua orang bisa lihat. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu